Di sini Senna memimpin balapan ya. Senna memimpin balapan yang diikuti oleh rival dia yaitu Michael Schumacher di posisi kedua. Kalau saya tidak salah, posisi ketiga tuh Damon Hill kalau nggak salah ya. Tetapi di lap ketujuh, ketika mendekati Tamburello Corner, tikungan Tamburello, itu salah satu tikungan yang tercepat dan berbahaya ya. Mobilnya Senna. Halo, selamat datang kembali di Jam 8 Worldwide. Terima kasih sudah mampir. Dan yang biasa menonton, terima kasih sudah datang kembali, meluangkan waktunya untuk menonton. Kembali lagi bersama saya, Irfan Rapsodi, di Oh Gitu Ya. Jadi kali ini, seperti biasa, gue akan memberikan suatu cerita tentang fakta yang pernah ada, yang sudah pernah terjadi. Ya mungkin ini ilmu baru juga buat kalian semua. Dan kali ini itu temanya adalah khusus buat pecinta-pecinta F1 ya. F1 atau motorsport lah. Soalnya kali ini gue akan membicarakan tentang legenda. Legenda F1 yang bagaimana dia bisa menjadi suatu ikon pada zamannya tetapi berakhir tragis di track. Oke, kita langsung saja ke ceritanya ya. Buku sudah di tangan, biar tidak salah. Brazil itu tidak hanya melahirkan banyak pesepak bola hebat seperti Pele, Garincha, dan lain-lainnya, tetapi dia juga mempunyai satu sosok yang sangat melekat bagi publik Brazil dan merupakan salah satu national hero, yaitu adalah Ayrton Senna. Nah, Ayrton Senna ini adalah pembalap F1 di era 80-an sampai 94. Kenapa sih dia begitu jago dan begitu dielu-elukan oleh publik Brazil? Karena dia pernah memenangkan 3 kejuaraan dunia ketika berjayanya masih bersama McLaren ya. Style balapan dia yang sangat agresif, jadi ngebuat yang menonton tuh juga suka gitu. Dan di luar track dia juga merupakan pribadi yang sangat berkarisma, opininya itu selalu dilihat dan disegani oleh pembalap-pembalap lainnya. Senna itu tidak hanya mengumpulkan 3 juara dunia ya, tetapi juga 41 podium juara 1 serta 65 pole position. Mungkin yang belum tahu, pole position itu adalah ketika kita kualifikasi kita mendapatkan urutan pertama untuk lomba keesokan harinya, itu pole position ya. Di samping itu juga, seperti saya bilang tadi, dia tuh sangat vokal terhadap hal-hal teknis, keselamatan pembalap, dan banyak regulasi-regulasi F1 yang dia tidak segan untuk memberikan opini tentang itu. Jadi disitulah dia dihormati oleh seluruh pembalap. Tetapi apa yang menyebabkan Ayrton Senna ini meninggalkan dunia balapan dan kenapa? Walaupun mungkin pecinta F1 udah pada tahu ya, tetapi ini adalah akhir tragis seorang legenda. 1 Mei 1994, Grand Prix San Marino, tepatnya di sirkuit Imola, merupakan balapan ketiga di musim tersebut. Ayrton Senna tidak menyelesaikan 2 balapan pertamanya. Pada saat ini, di musim tahun 94 ini, Senna merupakan pembalap baru di klub barunya yaitu Williams. Karena sebelumnya dia berada di tim McLaren. Nah, ketika dia debutnya dengan tim Williams ini, 2 balapan pertama nih dia nggak menyelesaikan lomba nih. Maka dari itu di balapan ketiga ini, di Imola ini, dia bertekad untuk menyelesaikan lomba dan juara 1 ya. Sehingga bisa memangkas poin dengan pemimpin klasemen saat itu, yaitu tidak lain tidak bukan Michael Schumacher. Yang pada saat itu dia juga merupakan pembalap baru ya. Pembalap yang masih hitungannya baru di tim Benetton. Nah, ketika minggu untuk menuju balapan itu, sebenarnya sudah ada 2 accident di Imola. Dan minggu ini tuh terkenal dengan minggu yang gelap dalam sejarah F1. Hari Sabtu, ketika kualifikasi, pembalap dari Austria, pembalap muda, itu Roland Ratzenberger, dia meninggal dunia setelah menabrak dinding pembatas. Jadi ketika kualifikasi pada hari Sabtu, Roland Ratzenberger ini meninggal dunia karena menghantam dinding pembatas. Dan sehari sebelumnya, kolega Ayrton Senna dari Brazil, yaitu Rubens Barrichello, juga mengalami kecelakaan di hari Jumat.
yang menyebabkan itu hidungnya patah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan Rubens Barrichello itu selamat. Dan kita tahu juga Rubens Barrichello itu berkarir cukup lama di F1 ya. Ayrton Senna yang melihat kejadian tersebut itu sempat ragu untuk melakukan balapan pada hari Minggu. Jadi di dalam diri dia tuh ada keraguan, ini tetap kita lanjutin atau enggak nih? Karena ini track lumayan berbahaya nih. Dan mungkin juga semua pembalap mengalami hal yang sama ya. Saya dapat info juga dari satu artikel, pacarnya Senna pada saat itu juga bilang bahwa Senna itu ragu apakah tetap melanjutkan lomba atau tidak pada hari Minggu. Akhirnya hari Minggu tiba, balapan dimulai. Nah, ketika awal mulai start, nah dua pembalap itu sudah mengalami kecelakaan. Jadi pembalap dari tim Lotus itu menghantam bagian belakang mobil tim Benetton yang mati ketika balapan dimulai. Jadi ketika start nih, ini Benetton, mati mesin karena kenceng, terus dihantam. Nah, karena dihantam, regulasi F1 ketika ada kecelakaan, pada saat itu keluarlah safety car. Dan safety car itu berada di track selama 5 lap ya. 5 lap pertama itu safety car. Setelah diberesin segala kecelakaan, puing-puing, percikan-percikan, akhirnya di lap ke-6 balapan dilanjutkan. Safety car masuk kembali ke pit, green lights lagi, semuanya balapan. Di sini Senna memimpin balapan ya. Senna memimpin balapan yang diikuti oleh rivalnya dia yaitu Michael Schumacher di posisi kedua. Kalau saya tidak salah posisi ketiga tuh Damon Hill kalau nggak salah ya. Nah, tetapi di lap ke-7 ketika mendekati Tamburello Corner, tikungan Tamburello, itu salah satu tikungan yang tercepat dan berbahaya ya. Mobilnya Senna tiba-tiba keluar jalur dan menghantam penghalang beton dengan kecepatan sekitar 306 km per jam. Sisi kanan depan mobil terkena dampak paling parah. Ban berterbangan, suspensi hancur, mobil Senna terlempar kembali ke trek, jadi balik lagi ke trek. Nah, setelah investigasi sebenarnya ya, info, beberapa detik sebelum menabrak, Senna tuh sempat ngerem. Jadi dari 306 km per jam, dia menurunkan kecepatannya hingga 211 sebelum menghantam tembok pembatas. Setelah kejadian tersebut, Senna tidak bergerak di dalam mobil. Ada sedikit pergerakan di kepalanya ya, kalau misalnya kita lihat dari TV, karena ini siaran live. Tetapi sedikit pergerakan di kepalanya itu tidak signifikan gitu. 5 Marshal itu datang menghampiri Senna. Tetapi mereka harus menunggu petugas medis. Jadi Marshall ini dia ketika ada kecelakaan dia nggak bisa langsung aja ngeluarin pembalap itu dari mobilnya. Jadi harus petugas medis datang soalnya dilihat saat itu Senna tidak sadarkan diri kan. Jadi Marshallnya menunggu dulu nih. Tak berapa lama datang tuh medisnya, akhirnya Senna dilarikan ke rumah sakit. Dan pada pukul 18.37 malam, tim dokter menyatakan Ayrton Senna meninggal dunia. Ada beberapa teori terkait kecelakaan ini. Yang pertama itu adalah steering column failure. Jadi beberapa profesional percaya lemahnya steering column yang sudah dimodifikasi atas permintaan Senna sendiri itu kemungkinan patah ya, kemungkinan patah. Steering column itu apa ya? Ya lu cari sendiri deh ya. Habis itu tekanan ban. Ketika safety car masuk, tekanan angin ban itu turun. Jadi itu berpotensi kehilangan grip atau pegangan. Jadi mungkin bannya tuh nggak terlalu panas apa gimana ya. Jadinya bisa berpotensi tuh kehilangan pegangan, akhirnya dia nubruk. Tapi ini masih teori ya. Yang ketiga itu kondisi treknya sendiri. Tikungan Tamburello ini itu terkenal bumpy atau tidak rata. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor ya. Dan beberapa pembalap seperti Damon Hill, dia mengutarakan pendapatnya bahwa ini kemungkinan driver error. Ini ya kesalahan Senna sendiri gitu, nggak bisa mengontrol mobilnya. Sedangkan Michael Schumacher, dia beropini bahwa Senna ini nervous. Jadi sebelum lomba dia udah kelihatan nervous gitu. Karena mungkin dua peristiwa tadi ya. Dan dia masih beradaptasi dengan timnya, apalagi dia ada tekanan 2 race pertama nggak menyelesaikan balapan, makanya dia agak sedikit nervous tuh. Nah, bagaimana sih kondisi Ayrton Senna? Senna tuh mengalami luka berat
akibat tabrakan tersebut. Ban yang terlempar dan menghantam kepala Senna membuat kepala Senna itu terbentur ke senderan kepala. Jadi ketika dia menghantam dinding pembatas, bannya juga hancur, terlempar karena kepala Senna menghantam ke belakang senderan kepala, itu yang membuat dia tidak sadarkan diri. Serta ada bagian dari suspensi yang masuk ke dalam helmnya Senna. Jadi Anda bisa bayangkan ya, seberapa parahnya itu sampai bagian suspensi itu bisa masuk loh ke dalam helmnya Senna. Tidak ada jawaban pasti atas peristiwa mengenaskan Ayrton Senna ini. Ketika dia meninggal ini di Brazil, kurang lebih ada 3 jutaan orang yang memberi penghormatan di jalan Sao Paulo ketika petinya dibawa dari airport ke pemakaman. Brazil mengumumkan bahwa mereka berkabung selama 3 hari. Jadi event-event politik di sana, semualah event kenegaraan itu ditiadakan atau ditunda. Dan banyak perubahan terkait regulasi keselamatan pembalap setelah peristiwa ini. Seperti modifikasi pembatas yang dinding tadi itu dimodifikasi, habis itu mendesain ulang trek, dan pembatas ban, serta pembatas kokpit ditinggikan. Jadi yang misalnya kita di driver kokpitnya, di sebelah kepalanya itu ditinggiin tuh. Nah mungkin kalau lu sering nonton F1 tahu tinggi sekarang. Apalagi sekarang udah ada halo ya, itu lebih safety lagi. Walaupun awal-awal kita ngeliat, aduh apa sih ini jadi gak seru, tapi safety pembalap itu nomor 1. Sirkuit Imola sendiri itu melakukan rekonstruksi ulang pada musim salju 94, di mana tikungan Tamburello itu ditiadakan. Nah jadi monumen Ayrton Senna itu dibuat di Imola untuk mengenang tragedi tersebut. Jadi ini mungkin salah satu impian juga bagi para pecinta F1 untuk ke monumen Ayrton Senna di Imola ya. Dan pada tahun 94 sendiri itu Michael Schumacher akhirnya menjadi juara, dan itu merupakan juara pertamanya ya, juara dunia pertamanya ya. Dan disinilah mulai era baru F1 ya. Maksud gue ada ikon baru yang muncul. Ini bisa dilihat tribut juga ke Michael Schumacher. Walaupun gue hari ini pakai baju McLaren Mercedes ya, tapi kita ambil McLaren-nya aja karena Senna kan pernah di McLaren. Jadi fakta menarik juga nih terakhir. Jadi ketika kecelakaan itu, mobil Senna diperiksa lah, itu ditemukan bendera Austria di dalam mobilnya itu. Jadi bendera Austria ini buat apa sih? Padahal kan Senna itu adalah keluarga negaranya Brazil kan. Jadi kemungkinan bendera Austria ini itu akan Senna keluarkan ketika misalnya dia menang, masuk podium, untuk menghormati Ratzenberger yang meninggal ketika hari Sabtunya yang gue bilang tadi. Gitu. Jadi seperti itu ya kisah akhir tragis dari seorang legenda F1 Ayrton Senna. Mungkin yang seumuran gue, apalagi yang anak-anak zaman sekarang ya, itu banyak yang nggak tahu siapa tuh Ayrton Senna. Gue pun nggak pernah nonton dia kayak gimana. Tahun 94 gue baru lahir gitu, tapi emang dia itu banyak melakukan transformasi di F1-nya sendiri gitu. Apalagi sekarang setelah era dia ada Michael Schumacher, setelah Michael Schumacher ada Hamilton sebagai ikon, sekarang naik lagi Max Verstappen yang sudah mulai menjadi ikon dari F1 ya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi.